Selamat pagi, siang, sore, dan malam sobat-sobat Saverian. Saya Daniel Oktobriano Madur dari kelas 11A. Kali ini akan menjelaskan materi cerpen. Ya, seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak. Yang pertama, definisi dari cerpen. Cerpen adalah cerita pendek atau bisa disingkat cerpen. Ialah sebuah prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, yang dimana maksudnya ialah cerpen ini dia menceritakan sebuah cerita yang singkat dan jelas. Lalu yang kedua, jenis-jenis cerpen. Ada dua jenis cerpen, teman-teman. Yang pertama, berdasarkan jumlah kata. Berdasarkan jumlah kata itu ada 3. 1. Cerpen mini atau flash. Ialah cerpen dengan jumlah kata antara 750 buah kata sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen yang ideal. Cerpen ini cerpen yang isinya dengan jumlah kata 3000 sampai 4000 buah. Lalu yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini ialah cerpen yang jumlah katanya mencapai 10.000 buah. Lalu jenis cerpen yang kedua, yaitu berdasarkan teknik mengarangnya. Yang pertama, cerita pendek sempurna atau cerpen yang berfokus pada satu tema dengan alur yang sangat jelas dan akhir cerita mudah dipahami. Yang kedua, cerita pendek tak utuh, yaitu cerpen yang tidak terfokus pada satu tema, alurnya tidak terstruktur, dan kadang-kadang akhir ceritanya dibuat mengambang. Ciri-ciri cerpen. Pertama, singkat dan padat. Lalu yang kedua, maksimal kata dalam cerpen ialah 10.000 buah seperti pada cerpen panjang tadi. Yang ketiga, biasanya cerpen diambil dari pengalaman pribadi seseorang. Yang keempat, alur cerita tunggal dan lurus. 5. Hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang sangat sederhana. Yang ketujuh, tokoh-tokoh di dalam mengalami masalah hingga pada penyelesaian. Yang kedelapan, tidak mengangkat setiap kisah pelakunya. Yang kesembilan, kesan yang ditinggalkan sangat mendalam sehingga para pembaca juga ikut memahami isi cerpen. Yang ke-10, penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Nah, lalu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dari tidak mengangkat setiap kisah pelakunya, yaitu dia tidak mengambil semua kisah yang sangat deskriptif dari pelakunya karena takut kalau cerpennya itu akan sangat panjang dan melebihi aturannya, yaitu 10.000 kata. Lalu teman-teman, kita lanjut ke unsur-unsur dari cerpen. Yang pertama, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Maksudnya itu teman-teman, unsur ekstrinsik itu dia unsur yang tidak terpampang secara langsung dalam teks cerpen. Unsur ekstrinsik itu meliputi yang pertama, nilai-nilai dalam cerita, dalam tanda kurung, agama, budaya, politik, ekonomi. Yang kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen mencakup yang pertama, tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Yang kedua adalah latar atau setting. Dan latar ini teman-teman dibagi 3, ya, ada latar tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadi, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, alur maju. Apa itu alur maju? Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Lalu yang kedua, alur mundur. Alur mundur
adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur atau flashback. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran adalah campuran antara alur maju dan mundur. Alur meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pengantar atau eksposisi. Pengantar atau eksposisi adalah bagian cerita berupa lukisan waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. Yang kedua, penampilan masalah atau konflik. Penampilan masalah atau konflik adalah bagian yang menceritakan masalah yang dihadapi pelaku cerita. Lalu, jenis-jenis konflik itu ada dua. Yang pertama, konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri tokoh. Yang kedua, konflik eksternal adalah konflik yang terjadi di luar tokoh. Konflik tokoh dengan tokoh, konflik tokoh dengan lingkungan, konflik tokoh dengan alam, konflik tokoh dengan Tuhan, dan lain-lain. Lalu, tahap alur yang ketiga adalah puncak ketegangan atau klimaks. Ini adalah masalah dalam cerita sudah sangat gawat, konflik telah memuncak dan sangat panas. Yang keempat, ketegangan menurun atau anti klimaks adalah masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. Lalu yang kelima, penyelesaian atau resolusi, di mana masalah telah dapat diatasi dan sudah diselesaikan. Lalu unsur intrinsik yang keempat adalah pelaku atau penokohan dalam cerita. Pelaku atau penokohan dalam cerita terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pelaku utama adalah pelaku yang memegang peranan utama dalam cerita dan selalu hadir atau muncul pada setiap suatu satuan kejadian. Lalu yang kedua, pelaku pembantu adalah pelaku yang berfungsi membantu pelaku utama dalam cerita, bisa bertindak sebagai pahlawan, mungkin juga sebagai penantang pelaku utama. Lalu yang ketiga, pelaku protagonis adalah pelaku yang memegang watak tertentu yang membawa kebenaran, jujur, setia, baik hati, dan lain-lain. Lalu yang keempat, pelaku antagonis adalah pelaku yang berfungsi menentang pelaku protagonis atau penipu, pembohong, dan lain-lain. Lalu yang kelima, pelaku tritagonis adalah pelaku dalam cerita sering dimunculkan sebagai tokoh ketiga yang biasa disebut dengan tokoh penengah. Lalu unsur intrinsik yang kelima ialah perwatakan. Perwatakan adalah penggambaran watak atau karakter seorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu melalui 1. Analitik adalah pengarang langsung menceritakan watak tokoh. Contoh, dia sangat rajin, cerdas, dan sangat berbakat dalam bidang seni. Dia benar-benar salah satu anak yang istimewa. Yang kedua, dramatik adalah pengarang melukiskan watak tokoh dengan tidak langsung. Bisa melalui tempat tinggal, lingkungan, percakapan, dialog antar tokoh, perbuatan fisik, tingkah laku, komentar tokoh lain terhadap tokoh tertentu, jalan pikiran tokoh. Contoh, saat Joshua tiba di desa tersebut, ia sangat disambut ramah oleh warga-warga desa tersebut. Joshua disuguhi aneka makanan tradisional daerah tersebut. Lalu yang ketiga, campuran adalah gabungan analitik dan dramatik. Pelaku dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, atau benda-benda mati yang diinsankan. Lalu unsur yang keenam, teman-teman, pesan atau amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Unsur ketujuh, sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menceritakan tentang tokoh. Sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, menggunakan kata ganti seperti aku ataupun saya pada tokoh utama cerita. Dalam sudut pandang ini, penulis atau pembuat cerita seolah-olah terlibat dalam ceritanya dan dia sendiri sebagai tokoh utama dalam cerita. Lalu yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini seolah-olah si tokoh yang bercerita, akan tetapi posisinya dalam cerita bukan sebagai tokoh utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Umumnya menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini maksudnya kata dia sangat terbatas. Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat, didengar, yang dialami, dan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi hal tersebut sangat terbatas, hanya pada seorang tokoh saja. Tokoh yang ada dalam cerita mungkin cukup banyak, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan yang lebih untuk menunjukkan sosok yang sebenarnya. Jadi hanya tokoh utama saja yang menunjukkan sosok yang sebenarnya. Lalu unsur intrinsik yang ke-8, teman-teman, gaya bahasa adalah cara pengarang membahasakan cerita tersebut. Lalu yang ke-9,
simbol atau lambang. Jadi itu saja materi cerpen yang sudah saya jelaskan. Harap ini akan sangat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.